Selamat sore anak-anak. Mari kita mulai ibadah sore hari ini. Anak-anak bangkit berdiri. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Anak-anak, kita pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur karena Tuhan telah menyertai kita, memberkati kita, memberi kita panjang umur, juga Tuhan sudah berkemurahan kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai pujian Bapa, terima kasih. Masuk dalam doa, sikap yang baik, matanya ditutup, tirukan tanda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Sehingga pada sore hari ini kembali kami dapat beribadah kepada Engkau. Tuhan, urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas ibadah kami. Tuhan Yesus, ada kuasa kegelapan, yaitu iblis, yang senantiasa, yang selalu mengganggu kami, menghalangi kami dalam beribadah kepada Engkau. Oleh sebab itu, kami panggil namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita pujikan Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Kita pakai gerakan ya. Kita lanjutkan lagi pujian Allahku besar. Kita pakai gerakan ya. Kuat
kita pujikan selanjutnya anak sekolah minggu dengar-dengaran. Pakai tepuk tangan. Duduk. Sekarang anak-anak dengarkan yang baik. Tante mau kasih pengumuman ya. Dengarkan yang baik agar anak-anak bisa melakukan pengumuman ini ya. Pengumuman bukan hanya untuk didengar saja, tapi juga untuk dilakukan ya. Pengumumannya yang pertama, ibadah sekolah minggu, secara ibadah sekolah minggu onsite di gereja di Surabaya itu jam 9.15 pagi, di Malang jam 10 pagi, di Medan jam 10.15 pagi, di Jakarta jam 16.00 sama dengan jam 4 sore ya. Setiap kali beribadah, baik itu secara offline maupun secara online, meskipun di rumah ya, anak-anak beribadah harus berpakaian yang rapi dan sopan. Pakaian rapi dan sopan itu kalau yang perempuan pakai rok, kalau laki-laki pakai celana panjang ya. Mulai kecil, mulai dari sekolah minggu, anak-anak sudah belajar untuk berpakaian rapi dan sopan waktu anak-anak ibadah ya. Anak-anak mau melakukannya? Puji Tuhan ya. Kemudian bagi anak-anak yang bisa membaca dan menulis itu disiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Lalu ringkasan firman, link YouTube, tugas-tugas, kegiatan-kegiatan sekolah minggu bisa anak-anak lihat di Google Classroom dengan kode kelasnya KZYINP ya. Pengumuman terakhir, anak-anak yang ikut orang tuanya ibadah di gereja, juga ibadah di rumah ya, anak-anak tidak boleh mengganggu jalannya ibadah. Seperti lari-lari, tidak boleh. Jalan-jalan ke sana kemari juga tidak boleh. Rame, tidak boleh. Teriak-teriak, nangis kenceng juga tidak boleh. Yang boleh apa? Anak-anak duduk manis di dekat orang tua anak-anak. Anak-anak belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang bisa menulis, belajar untuk mencatat firman, mencatat ayatnya saja juga boleh ya. Belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak mau melakukannya? Puji Tuhan. Anak-anak jadilah anak yang taat dengar-dengaran ya, agar anak-anak menjadi anak yang manis. Anak manis itu masuk surga, seperti lagu yang baru kita pujikan, anak sekolah minggu taat dengar-dengaran ya. Anak-anak mau? Yuk sekarang bangkit berdiri, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku.
berdoanya, tirukan tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai puji-pujian kami. Biarlah pujian kami yang kami persembahkan kepada Tuhan berbau harum, berkenan di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, agar kami bisa mengerti, percaya yakin, dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kalau masih ada kuasa kegelapan yang senantiasa mengganggu ibadah kami, terutama saat kami mendengarkan firman-Mu, kami panggil nama-Mu untuk mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak bisa duduk. Anak-anak, firman sore hari ini judulnya yaitu firman itu pelita. Firman itu pelita. Pelita itu cahaya atau terang, ya. Di kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat 7. Anak-anak, di kitab Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7 ini diceritakan suatu saat Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan dengan murid-muridnya. Nah, di tengah jalan Tuhan Yesus melihat ada seorang yang buta sejak lahir. Melihat itu, murid Tuhan Yesus pun bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, Rabi itu guru ya anak-anak ya. Rabi, siapakah yang berdosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan dalam keadaan buta. Lalu Tuhan Yesus pun menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Kita baca di Yohanes 9 ayat yang ketiga sampai kelima. Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, anak-anak, setelah mengatakan perkataan itu, menjawab pertanyaan murid-muridnya, Tuhan Yesus pun meludah di tanah. Jadi, ludah Tuhan Yesus jatuh ke tanah. Setelah itu, sama Tuhan Yesus diaduk, ludah dengan tanah tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu Tuhan Yesus ambil ludah bercampur tanah itu dan dioleskan ke mata orang buta ini, kedua mata orang buta ini. Dioleskan, lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada orang buta ini, pergilah dan basuhlah dirimu di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Nah, anak-anak,
Orang buta ini nurut, taat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ia lalu pergi ke kolam Siloam. Nah, sesampai di kota Siloam, orang buta ini membasuh dirinya, membasuh kedua matanya yang tadi diolesi Tuhan Yesus ludah dengan tanah tadi. Dibasuh dengan bersih ya. Setelah bersih, apa yang terjadi anak-anak? Kedua mata orang buta ini menjadi melek, bisa melihat. Yang tadinya buta, tidak bisa melihat hanya gelap saja ya. Menjadi melek, bisa melihat. Mulai melihat sekelilingnya, dia bisa melihat. Terang, dia bisa melihat ya. Hati orang buta ini gembira sekali, senang sekali karena mulai lahir ia sudah buta. Sekarang ia sudah bisa melihat. Anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita orang buta yang mendapatkan mukjizat dari Tuhan, yang tadinya tidak bisa melihat menjadi bisa melihat, sekarang arti rohaninya yaitu buta. Buta itu tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat atau hidup dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan. Arti rohaninya apa? Hidup dalam kegelapan itu hidup penuh dengan air mata, hidup penuh dengan letih lesu, beban berat, kesulitan, kesukaran, kesusahan, kemudian banyak masalah, persoalan, lalu selalu dihadapkan pada jalan yang buntu. Nah, itu hidup dalam kegelapan. Sekarang ludah yang dikeluarkan dari mulut Tuhan Yesus. Sama artinya dengan perkataan Tuhan Yesus. Arti rohaninya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang tajam, yang menegur kita, ya, yang selalu mengkritik kita, ya. Firman Tuhan yang bisa membantu kita menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, ya. Anak-anak, jika kita mau merendahkan diri, jika kita memiliki hati yang melembut, jika kita taat dengar-dengaran, jika kita percaya yakin pada firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Kita akan mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Seperti bapak orang buta ini. Saat matanya itu dikasih ludah bercampur tanah. Nah, itu kan menjijikan ya anak-anak ya. Ludah bercampur tanah lalu dioleskan ke dua matanya. Tapi orang buta ini tidak marah, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Ia tetap taat, nurut, ya, hatinya lembut, menerima apa yang dilakukan Tuhan terhadap dirinya. Lalu sama Tuhan, ia disuruh pergi ke kolam Siloam. Nah, bagi dia yang buta sejak lahir, ia tidak tahu di mana kolam Siloam itu. Jauh atau dekat, ya, jalannya ke sana itu sulit atau mudah, berbatukah jalannya, bergelombangkah, atau berlubang-lubang, atau licin. Ia tidak tahu anak-anak, karena ia buta. Tapi karena ia taat, karena ia percaya pada Tuhan, ia melakukan semuanya. Dan hasilnya apa? Mukjizat pun terjadi. Ya anak-anak ya, ia yang buta, yang hanya bisa melihat gelap, menjadi melek matanya, bisa melihat cahaya, melihat terang. Anak-anak, kita pun harus meniru sikap dari
orang buta ini. Apa yang kita tiru? Yang kita tiru adalah hati yang melembut. Kita harus meniru hati yang melembut, menerima firman Tuhan sekeras apapun, setajam apapun yang mengoreksi hidup kita. Ya, kita harus melembut. Juga kita harus taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kita harus percaya yakin Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bantu anak-anak. Ya, itu yang harus kita tiru dari Bapak orang buta ini yang sejak lahir ini, ya. Kalau anak-anak memiliki hati yang melembut, ya, yang mau menerima firman, ya, sekeras apapun, ya, yang mengoreksi hidup anak-anak, maka kita pun juga akan mendapatkan kemurahan Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Masa depan anak-anak akan indah berhasil. Hidup anak-anak di dunia ini akan enak dan ringan. Dan hidup kita akan damai sejahtera. Ya anak-anak ya. Sekarang kegunaan firman Tuhan. Kegunaan firman Tuhan. Tante di sini menyediakan 2 kegunaannya. Yang pertama, kita baca di Mazmur 119 ayat ke 105. Kita baca ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, firman Tuhan itu adalah sumber tuntunan, sumber terang bagi langkah-langkah hidup Tuhan. Firman Tuhan menuntun kita, membimbing kita agar kita tidak tersandung, agar kita tidak terjatuh dalam hidup kegelapan. Yang tadi itu penuh air mata, penuh beban berat, letih lesu, itu gunanya firman Tuhan. Kegunaan yang kedua, karena firman Allah melindungi kita. Kita baca di Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah merupakan senjata bagi kita untuk melindungi kita dari dosa-dosa, dari kejahatan. Firman Allah sebagai pertahanan dalam hidup kita, agar hidup kita ini mengalami keselamatan, agar hidup kita tidak jatuh dalam dosa dan kejahatan. Anak-anak, oleh sebab itu saat firman diberitakan, saat anak-anak mendengarkan firman Tuhan, anak-anak harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh agar anak-anak ngerti firman yang diberitakan. Anak-anak percaya yakin pada firman Tuhan. Bahkan anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, menjadi pelaku firman, taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Anak-anak mau melakukannya? Puji Tuhan. Ibadah sore hari ini sampai di sini Tante akhiri, anak-anak bangkit berdiri, kita masuk dalam doa ya. Sikap doa yang baik yaitu tutup matanya, tangannya dilipat ya, taruh di atas dada ya. Anak-anak tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Firman-Mu yang melindungi kami, firman-Mu yang membimbing kami, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami dengar sore hari ini bertumbuh di dalam hati kami dan berbau harum
berbuah manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, berikan kami hati yang lemah lembut, yang mau menerima firman-Mu sekeras apapun Tuhan. Tolonglah Tuhan, agar kami bisa taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang saat ini sedang bepergian, Tuhan berkati, Tuhan selamatkan, tiba di tempat tujuan dengan selamat, pulang kembali ke rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua, pertemukan kami minggu depan pada jam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, 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 amin. Selamat sore anak-anak, Tuhan memberkati.